Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas, silakan Iya, Pak. duduk. Oh iya, kalau boleh tahu namanya siapa ya? Iya, nama saya Abang Wahyuyanto dari kelas 11 TPA. Oh, TPA itu teknik pemesinan. Iya, Pak. Kalau boleh tahu alamatnya mana ya Mas atau asalnya? Alamat saya itu dari Desa Caruban, Pak. Oh, Caruban, berarti dari Kecamatan Adimulu itu ya? Iya, itu ke barat. Ke barat. Iya, ngomong-ngomong kesini tuh ada apa ya Mas Alang ya? Ada masalah apa kok sampai kesini? Jadi saya mau curhat sama Bapak. Ada masalah. Iya, Oh, oke. Oh iya, ngomong-ngomong gimana kabarnya Mas Awang? Alhamdulillah saya baik, Pak. Loh, katanya kok baik, tapi kok malah murung gitu mukanya. Ada apa? Enggak apa-apa kok, Pak. Saya sehat, Alhamdulillah. Coba cerita, ada masalah apa? Bapak tahu kamu mempunyai masalah hingga membuat kamu sedih begitu. Oh iya, sebelum kamu menceritakan masalah kamu, Bapak harap kamu tidak usah khawatir jika cerita kamu ini akan diketahui orang ya, karena di bimbingan konseling itu ada beberapa asas. Nah, Bapak akan memberikan pengertian beberapa asas itu. Yang satu, asas kerahasiaan, di mana dirahasiakannya segenap data atau setiap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien, yaitu kamu yang menjadi sasaran pelayanan. Jadi itu apa yang kamu utarakan, apa yang kamu bicarakan itu menjadi rahasia kita begitu. Nah, yang kedua, asas keterbukaan, dimana bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tapi dalam hal ini penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri, yaitu terbuka aja lah sama bapak gitu, ceritakan apa yang kamu alami gitu. Nah, yang ketiga itu asas kesukarela, dimana kamu itu ikhlas mau cerita tuh ikhlas sukarela lah gitu. Nah, jadi apakah Mas Awang tidak usah khawatir ya dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, apakah Mas Awang itu setuju? Iya, baik, Pak. Saya setuju. Nah, pada kali ini Bapak akan memberikan layanan konseling individu. Apakah Mas Awang sudah tahu apa layanan konseling individu itu? Belum, Pak. Nah, baik ya, maka Bapak akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individu. Nah, konseling individu itu adalah suatu proses bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh konselor. Nah, kalau di sekolah itu disebut guru BK kalau konselor. Kalau kamu itu kan siswa konseli namanya. Nah, kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien atau konselor, yaitu kamu. Bisa dimengerti Mas Awang? Iya, sudah, Pak. Bisa dimengerti. Nah, kalau sudah paham, silahkan monggo apa yang ingin Mas Awang ceritakan kepada Bapak. Ya, baik, Pak. Sebenarnya saya takut untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekolah maupun rumah. Loh, kenapa? Bukannya jika bersosialisasi itu apa ya? Kayak bagus gitu kan, bergaul dengan lingkungan gitu. Iya, Pak, tetapi tidak demikian dengan saya. Mengapa kok Mas Awang bisa sampai tidak mau bersosialisasi dengan lingkungan atau ya lingkungan sekitar atau sekolah Mas Awang gitu? Iya, Pak, sebenarnya dulu waktu kelas 4 SD saya pernah dibully dengan teman sebaya atau teman bermain saya. Mereka memang anak yang jahil, tetapi baru satu kali itu saya yang menjadi target bully mereka. Maaf ya Mas Awang, kalau boleh tahu bentuk bully apa yang teman-teman Mas Awang lakukan kepada Mas Awang? Ya, jadi mereka dulu sempat mengejek saya karena
dulu saya kan berbadan kecil, kurus. Ya jelas jadi mangsa empuk buat bahan bully mereka. Lah, apalagi badan mereka jauh lebih besar daripada saya. Iya. Nah, di situ saya dibully terus-menerus karena fisik saya. Tidak jarang juga mereka melakukan tindak bullying secara fisik terhadap saya. Seperti waktu itu saya pernah dipukul, didorong badan saya hingga saya terlempar ke selokan waktu itu. Sampai saya pulang sambil menangis. Dan di hari berikutnya juga saya mengalami hal yang sama. Saya disuruh-suruh untuk membeli jajan pakai uang saya. Kalau enggak saya diancam mau dipukul, dan karena saya takut saya menurutinya Pak. Nah, semenjak saya trauma jika mau bersosialisasi dan berteman pada siapapun pada lingkungan saya. Oh begitu. Baik, Bapak paham. Nah, di sekolah itu Bapak juga memperhatikan kamu ya, kok kamu itu jarang waktu istirahat, jarang banget keluar kelas gitu. Yang lain tuh pada main di koridor, di taman atau di lapangan, kok kamu Bapak lihat itu diam terus gitu di kelas. Itu ada apa sih kalau boleh Bapak tahu? Ya sama saja Pak, walaupun saya di sekolah pun saya masih merasa trauma atau takut untuk berteman sama seseorang. Karena takut jika mereka membuli saya seperti waktu di SD saya dulu. Baik, Bapak paham. Oh ya, sebelumnya apakah kamu itu pernah membicarakan tentang masalah atau kasus bully kamu itu sama orang tua kamu? Pernah Pak, cuman tidak semua saya ceritakan kepada orang tua saya. Kenapa kok kamu nggak curhat gitu sama orang tua kamu pada? Ya, soalnya saya kalau menceritakan cerita itu kepada kedua orang tua saya diancam Pak. Juga Baik. kalau saya ngadu, mereka bakal melakukan bully yang lebih kepada saya, seperti saya dipukuli seperti itu. Berarti kalau kamu ngomong sama orang tua kamu nanti diancam gitu ya? Iya Pak. Biar kamu itu tutup mulut gitu. Iya. Oke, baik Mas Awang. Pak akan membantu menyelesaikan permasalahan dari kamu ini dengan teori analisis transaksional. Jadi nanti Bapak akan memberikan komunikasi kepada Mas Awang dengan memberikan segala transaksi kepada Mas Awang, sehingga harapannya Mas Awang nanti dapat mengambil keputusan dengan adanya kesepakatan I'm okay, you're okay, yaitu dimana komunikan dan komunikator itu sama-sama pemenang, sehingga harapannya nanti komunikasi yang akan kita jalankan ini dapat terbuka secara intensif, sehingga kita dapat mengetahui mana yang harus kita ambil. Jadi Mas Awang bisa menemukan jalan keluar dari masalah Mas Awang itu. Baik Pak, saya sudah paham. Nah, baik ya Mas Awang. Sekarang Bapak akan memberikan transaksi kepada Mas Awang. Yang pertama, Mas Awang itu harus mengerti bahwa semua orang itu mempunyai pribadi dan sifat yang berbeda-beda. Jadi di sini nanti Mas Awang harus bisa berpikir positif gitu ke semua orang siapapun itu, agar Mas Awang tidak hanya mengira jika semua orang itu hanya berniat membuli. Nah, yang kedua itu Mas Awang harus bisa berkomunikasi kepada orang tua Mas Awang untuk segala masalah yang Mas Awang alami. Soalnya yang namanya orang tua itu pasti sayang banget ke anaknya, nggak mau sesuatu terjadi ke anaknya itu. Orang tua itu pengen yang terbaik lah buat anaknya. Jadi misalkan kamu ada masalah, cerita, pasti orang tua kamu akan membela kamu, membantu kamu gitu Mas Awang. Nah, yang ketiga, Mas Awang harus menyikapi masalah Mas Awang secara dewasa. Misal Mas Awang hidup di suatu lingkungan, ya berarti Mas Awang itu harus peduli terhadap lingkungan itu, harus bisa membaur dengan lingkungan itu Mas Awang. Begitu.
Nah, yang keempat itu Mas Awang harus bisa membaur dengan teman sebayanya di sekolah Mas Awang. Karena biar Mas Awang itu banyak mendapatkan teman di sekolah gitu kan. Ya nggak hanya di sekolah lah, di lingkungan Mas Awang sekitar juga harus membaur dengan teman gitu. Nah, yang kelima itu Mas Awang harus bisa membedakan mana teman yang harus Mas Awang jadikan teman dan yang bukan. Tetapi bukan berarti yang nakal itu tidak bisa menjadi teman juga. Mas Awang harus bisa memiliki pikiran bahwa si A memiliki sifat yang nakal, tetapi si B belum tentu memiliki sifat tersebut. Nah, dengan begitu Mas Awang bisa memiliki teman yang banyak dan bisa sedikit demi sedikit bersosialisasi dengan lingkungan sekitar serta lingkungan sekolah Mas Awang juga. Ya ibaratnya itu seperti apa ya, misalkan Mas Awang punya teman tuh melihat suatu circle gitu. Nah, Mas Awang tuh melihat, oh mereka itu anak-anak nakal, anak-anak jahil. Tetapi Mas Awang itu harus bisa berpikir, mereka jahil itu tapi apa ya, nggak mungkin selamanya mereka jahil, pasti ada sisi positifnya juga. Misalkan mereka jahil ke orang itu buat apa, misalkan buat hiburan doang semata gitu, tapi mereka di sisi lain juga antar teman itu solid, nggak suka saling melukai, dan kejahilan mereka itu bukan kejahilan yang merugikan orang lain gitu. Jadi harus bisa melihat dari sisi lain daripada teman-teman Mas Awang itu. Nah, apakah Mas Awang paham dengan segala transaksi yang Bapak berikan? Iya baik Pak, saya sudah paham. Nah, oh iya, Pak lupa. Bapak akan mendapatkan sedikit lagi ya saran ya. Itu Mas Awang harus tetap berpikiran positif. Kayak tadi yang kelima itu, transaksi yang kelima itu berpikiran positif pada orang, yang dimana Mas Awang itu kalau si A begini itu belum tentu dia selalu seperti itu gitu loh. Nah begitu, lalu harus tetap tenang saat masalah datang ya. Yang tiga harus mau bergaul dengan lingkungan sekitar. Kan ada tuh pepatah Jawa yang bilang nek kowe ra srawung kuburanmu suwung gitu. Ada kan, pernah dengar kan? Iya. Nah itu jadi bergaullah sama orang sekitar kamu, teman-teman kamu itu bergaul aja. Kan nanti kalau misalnya kamu ada masalah, kamu susah, pasti akan dibantu oleh mereka gitu. Nah yang berikutnya itu harus selalu berusaha untuk saling menghargai dengan teman yang lain, begitu ya Mas Awang. Iya Pak, alhamdulillah saya sudah paham dengan segala transaksi yang Bapak berikan. Saya jadi bisa lebih terbuka dan saya akan mencoba untuk membuka diri saya agar bisa peduli dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan saya. Dan saya akan lebih selektif lagi dalam memilih teman. Dan saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan kedua orang tua saya. Nah, alhamdulillah kalau Mas Awang sudah bisa mengambil keputusan. Tetap semangat ya Mas Awang. Bapak yakin Mas Awang dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, apakah masih ada yang mau Mas Awang sampaikan atau ceritakan kepada Bapak? Tidak Pak, alhamdulillah saya sudah pulang sekali karena bisa curhat kepada Bapak. Dan insya Allah saya akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Makasih Pak sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi atas masalah saya. Oke, sama-sama Mas Awang, dan makasih juga udah mau berkunjung ke ruang BK ini ya Mas Awang. Kapan-kapan kalau mau mampir main ya, sekedar main, ataupun Mas Awang punya masalah atau cerita yang akan Mas Awang sampaikan, boleh ke Bapak gitu, nggak apa-apa. Baik Pak, kapan-kapan saya main lagi ke ruang BK. Oh iya, berhubung waktunya udah mau habis jam istirahatnya, kamu mau ke kelas ya Mas? Iya Pak, saya mau izin ke kelas dulu. Oh iya, silakan. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum. Salam.